Ziarah kubur lazim dilakukan umat Islam pada Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Kebanyakan masyarakat mendatangi TPU usai sholat Id. Lebaran pertama sejumlah tempat pemakaman umum ramai dikunjungi oleh peziarah, salah satunya di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Momentum Lebaran, peziarah bersama keluarga kunjungi makam keluarga tercinta, mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Selain itu, peziarah juga membersihkan, menyirami, dan menaburi makam dengan bunga mawar. Selain ramai dikunjungi para peziarah, TPU Karet Bifak juga dipadati oleh pedagang bunga dan juga petugas kebersihan makam. Sementara di Pekalongan, Jawa Tengah, ziarah kubur di TPU Sapuro juga menjadi tradisi Lebaran pertama. Dengan membacakan Yasin dan Tahlil serta mendoakan leluhur yang telah meninggal. Mereka mendoakan membaca Yasin Tahlil di makam keluarga atau kerabat yang sudah wafat dan para leluhur. Pak, ini tadi ziarah ya? Bapak. Sebelumnya sholat dulu, terus? Setelah sholat, langsung ke makam ibu, terus ke bapak. Gitu. Ini merupakan tradisi Pak ya berarti ya? Iya. Kalau habis Sholat id ya? terus ke makam dulu ya? Gitu. Jamaah Masjid Al-Muhtadin di Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara setelah melaksanakan sholat Idul Fitri langsung melakukan ziarah kubur ke makam keluarga dan kerabat yang telah meninggal dunia. Tradisi ziarah ke makam keluarga dan kerabat yang telah meninggal dunia ini dilakukan warga sebagai bentuk penghormatan dan mengirim doa meski tidak dapat berkumpul kembali seperti dahulu kala. Kuburan siapa, Kak? Kuburan ayah setelah sholat id sebagai tradisi umat Islam. Ini berapa tahun wafat ayah, Kak? Sudah ada sekitaran 12 tahun. 12 tahun. Jadi setiap lebaran melakukan hal ini? Iya. Jadi setelah ini gimana nanti kegiatannya, Kak? Mau ke rumah ke keluarga, tetangga mau minta salimen kayak gitu. Kegiatan ziarah kubur menjadi salah satu agenda rutin yang tidak boleh ditinggalkan. Diharapkan dengan suasana Lebaran bisa juga meringankan dosa orang tua atau keluarga yang telah mendahului menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui suasana Lebaran di sejumlah pemakaman, kita langsung bergabung dengan Muhammad Zulhilmi di TPU Karet Bifak dan Suryono di TPU Sapuro Pekalongan. Kita ke Zulhilmi terlebih dahulu. Hilmi, bagaimana suasana di TPU Karet Bifak siang ini? Baik, selamat siang Davi, Baby, dan juga pemirsa. Memang bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Sebagian masyarakat ini menghabiskan waktu atau memanfaatkan waktu dengan mengunjungi Taman Pemakaman Umum untuk melakukan nyekar atau biasa disebut dengan ziarah kubur. Dan saat ini saya berada di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta Pusat, di mana sejak tadi pagi kami memantau kondisi di sini sudah mulai ramai dikunjungi oleh para peziarah. Umumnya para peziarah ini datang usai melaksanakan sholat Idul Fitri bersama keluarga mereka, lalu kemudian menyempatkan waktu untuk datang ke Taman Pemakaman Umum Karet Bifak ini. Dan memang dalam 2 atau 3 tahun kebelakang ini tradisi ziarah makam atau nyekar ini sempat tidak diperbolehkan oleh pemerintah karena adanya pandemi COVID-19. Dan namun untuk tahun ini pemerintah sudah membebaskan masyarakat untuk melakukan ziarah kubur atau nyekar ini. Dan memang tradisi atau ziarah makam ini sudah menjadi kebudayaan bagi masyarakat Indonesia. Misalnya saja ketika akan memasuki bulan Ramadan ataupun setelah bulan Ramadan, yakni ketika Hari Raya Idul Fitri tiba. Dan tidak hanya oleh para peziarah saja yang ramai di sini di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, namun juga ada para pedagang bunga yang sudah berjejer di depan pintu masuk dari TPU Karet Bifak ini. Dan untuk mempersiapkan adanya lonjakan peziarah yang datang pada momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini, pengelola dari TPU Karet Bifak juga sudah mulai melakukan berbagai persiapan. Misalnya saja dengan menyiapkan kantong-kantong parkir yang tersedia di sekitar area TPU Karet Bifak Jakarta Pusat ini. Kembali ke studio.
Baik, Muhammad Zulhilmi, kita beralih ke Suryono di TPU Sapuro Pekalongan. Tadi kita melihat di TPU Karet Bifak Jakarta ini masih diramaikan oleh peziarah pada siang hari ini. Bagaimana kalau keadaan di sana di TPU Sapuro, apakah masih diramaikan oleh peziarah? Devi dan pemirsa, untuk masyarakat Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan biasanya memang berziarah setelah sholat Idul Fitri. Salah satunya adalah di makam yang terbesar di Kota Pekalongan, yaitu di makam Sapuro. Di belakang ini adalah makam Sapuro dan sampai sekarang masih banyak orang ziarah di lokasi ini. Dari pagi biasanya sampai siang dan bahkan sore akan dipenuhi oleh para peziarah dari daerah sekitar, bahkan juga dari luar kota, kepada kerabat atau keluarga yang akan mendoakan keluarga mereka atau kerabat mereka yang sudah wafat duluan di tempat ini. Kebetulan lokasi ini adalah lokasi pemakaman yang cukup besar dan seluas sekitar 13 hektar dan ada beberapa ulama yang cukup terkenal di Pekalongan sehingga mereka juga sekaligus berziarah kepada ulama atau para waliullah yang ada di daerah ini. Seperti saya bisa perlihatkan kepada Anda, kondisi sekarang ini untuk lokasi Sapuro ini memang cukup ramai, namun parkiran masih cukup padat. Beberapa orang masih datang untuk berziarah. Mereka datang dari berbagai kota di Pekalongan dan sekitarnya. Mereka biasanya satu keluarga atau berapa membawa keluarga. Ini adalah kompleks makam Sapuro yang ada di Kota Pekalongan, dan kemudian sebelah yang saya tunjukkan ini adalah makam Aulia yang biasa banyak dikunjungi orang, dan sampai sore biasanya mereka akan mendatangi lokasi ziarah ini untuk melakukan doa bersama, melakukan tahlil juga yasin di tempat ini. Mereka biasanya datang bersama kerabat untuk berdoa di tempat ini. Demikian, Devi. Baik, terima kasih Suryono melaporkan langsung dari TPU Sapuro Pekalongan, dan sebelumnya ada Zulhilmi dari TPU Karet Bifak. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan kita akan melihat ini bagaimana makanan khas Lebaran di Makassar. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut situasi suasana Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah di Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ada rekan kami Nana Jamal. Halo, selamat siang Nana. Bagaimana perayaan Lebaran di sana dan tradisi unik apa yang dilakukan warga? Iya, selamat Lebaran dan temannya untuk Anda pemirsa. Kalau kami dari Kota Makassar ini biasanya akrab banget sama yang namanya daging-dagingan. Nah, untuk meja kita biasanya itu ada daging opor dan lain-lain. Tapi kali ini, saat ini kami sudah berada di salah satu kediaman tokoh yang ada di Kota Makassar yang menyediakan makanan-makanan khas dari Kota Makassar itu sendiri. Selain ada nasuliku dan juga konro, pastinya juga ada buras. Kita ganggu sebentar ya Ibu ya. Dan juga makanan-makanan lainnya, tapi untuk lebih lengkapnya ini kita mau berbincang-bincang langsung aja nih sama yang punya rumah, sama tuan rumah untuk mengetahui bagaimana tradisinya dan makanan apa saja nih yang biasanya dihidangkan untuk dimakan dan disantap bersama dengan keluarga. Selamat siang Dr. Udin. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Nah, kali ini menu spesial untuk Lebaran kali ini apa nih Dr. Udin? Buras. Jadi kita punya buras, kemudian ada konro sama nasuliku. Nasuliku atau nasu masakan lengkuas, jadi pakai lengkuas. Boleh diceritakan mungkin untuk khasnya dari konro dan juga nasuliku ini sendiri? Iya, jadi kita selalu punya buras di mana pakai yang berkuah-berkuah. Di sini ada berkuah. Kalau Makassarnya konro, tapi ya ada sedikit kejawanya, jadi pakai rawon di sana. Tapi untuk yang keringnya kita pakai nasu liku atau ayam dengan lengkuas goreng seperti itu. Nah, kebiasaan atau tradisi nih Dr. Udin sebelum santap bersama dengan keluarga di hari Lebaran, ada tradisi-tradisi spesial mungkin yang dilaksanakan bersama dengan keluarga? Iya, jadi kita Lebaran dulu di Karebosi, kemudian di situ bertemu dengan masyarakat, lalu kita lanjut ke rumah-rumah beberapa pejabat, baru kita open house di sini. Oke, baik, terima kasih
Dr. Udin, dan sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, untuk Anda pemirsa, Anda juga bisa mencicipi makanan-makanan khas lainnya ataupun juga melihat secara langsung bagaimana kemudian liputan teman-teman kami untuk melihat makanan khas dari seluruh Indonesia. Nana Jamal, Makassar melaporkan. Kita hadirkan informasi dari kuliner dengan Maria Laura ke Medan, Sumatera Utara. Ada rekan kami Maria Laura. Selamat siang, Maria. Seperti apa tradisi Idul Fitri di Medan, Sumatera Utara? Makanan khas apa saja yang biasa disajikan? Baik, terima kasih Davi dan Pebi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi seluruh warga Indonesia. Pemirsa, setelah 1 bulan penuh merayakan Hari Raya Idul Fitri, kini tiba saatnya kita merayakan Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, tepatnya hari ini pada tanggal 22 April 2023. Dan pemirsa, tentunya menu lontong dan ketupat yang berbahan dasar dari nasi menjadi menu utama ataupun menu favorit pada saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Perpaduan antara lontong serta sayur-sayuran dan topping serta kue yang gurih menjadi ciri khas dari lontong tersebut dan sangat nikmat untuk kita nikmati pada saat bulan suci Ramadan bersama keluarga dan sanak famili saudara. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu rumah keluarga kerabat kita yang turut merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan tentunya sudah terhidang berbagai macam makanan yang sudah tersaji dan tertata rapi. Dan keluarga ini sendiri memiliki makanan khas yaitu daging bola-bola. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu rekan kerabat saya, bersama Mbak Nira Nasution. Nah, hari ini sudah tersedia menu apa saja nih Mbak? Ya, hari ini biasanya kita kalau Lebaran itu seperti biasa ada ketupat seperti ini, terus yang pasti lontong, terus itu ada opor ayam, rendang juga nggak ketinggalan, dan yang nggak kalah pentingnya nih kalau di Medan itu pasti ada yang namanya bika Ambon. Nih, bika Ambon ini adalah makanan favoritnya orang Medan. Mungkin di luar Medan juga pasti udah ada yang tahu kali ya untuk bika Ambon sendiri. Dan juga ini, nah ini dia nih daging bola-bola yang ini memang punya resep khusus keluarga yang memang itu selalu kita sajikan apalagi di setiap Hari Raya Idul Fitri. Gitu Maria. Baik Mbak, berarti menu bola-bola ini memiliki ciri khas sendiri di keluarga ini dia Mbak. Iya, bisa dijelaskan mungkin cara memasaknya ada ciri khas sendiri atau bagaimana Mbak? Nah, yang pasti itu dagingnya itu memang benar-benar diolah bagus, terus juga dia nanti kita bentuk jadi seperti bakso begitu, tapi benar-benar daging asli tanpa ada campuran apapun. Seperti itu. Dan sebenarnya resep rahasia sih sebenarnya. Oke, baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara. Kini kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Maria Laura dari Medan, Sumatera Utara. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri, untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Ya wis, nek ngono hati-hati, dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah,
untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan.